melanjutkan cerita sebelumnya. Di awal episode 2 ini, kita diperlihatkan ketika Yuru masih kecil sedang bersama ayahnya menyusuri jalan rahasia dari kastil yang langsung menuju ke depan gerbang desa yang terdapat dua patung itu yang mereka sebut sebagai penjaga ilahi Sayu. Dan di sini sang ayah berkata kepada Yuru untuk selalu mengingat bahwa penjaga ilahi Sayu akan selalu mengawasi. Dan benar saja, kembali ke masa yang sekarang, Migi dan Hidari mengkonfirmasinya dengan berkata kepada Yuru bahwa selama ini mereka telah mengawasi Yuru. Dan mulai sekarang mereka adalah Sugai milik Yuru. Dan mereka akan mematuhi semua perintah Yuru. Yuru pun hanya terdiam saja, namun yang membuat para Sugai ini bingung, benda apa yang mereka jatuhkan itu, yang maksudnya adalah dua helikopter musuh, yang kemudian dijelaskan Dera bahwa itu adalah kendaraan di dataran rendah saat ini. Namun Dera menegaskan bahwa tidak ada waktu untuk menjelaskan masalah itu karena yang terpenting menurut Dera adalah dua orang berbahaya sedang mendekat ke sini. Dan untuk itu Dera meminta Migi dan Hidari untuk membantu mereka turun dari gunung. Migi pun menegaskan bahwa Dera tidak bisa memerintah seenaknya karena tuan mereka hanyalah Yuru. Jadi hanya Yuru yang boleh memerintahkan Migi dan Hidari. Dimana tak lama setelah perdebatan ini, muncullah Gabuchan bersama Sugainya yang kita sudah tahu bagaimana kemampuannya. Yang dijelaskannya di sini bahwa dia hanya ingin membantu Asa untuk membawa Yuru pergi dari gunung ini. Itulah sebabnya mereka membunuh warga desa kecuali Yuru. Yuru pun terlihat sangat emosi setelah mengingat banyaknya warga yang telah tewas. Dan Migi yang mengetahui itu pun meminta untuk diberi perintah oleh Yuru, karena Migi dan Hidari akan segera melaksanakan jika Yuru meminta untuk membunuh Gabuchan ini. Yuru yang mendengar itu pun berkata bahwa dia tidak akan memerintah, karena bagi Yuru, Migi dan Hidari adalah dewa pelindung, dan Yuru merasa tidak pantas jika memberi perintah. Namun meski Yuru tidak ingin memberi perintah, Yuru ingin meminta tolong atas dua hal, yaitu pertama, karena warga desa seharusnya masih ada yang hidup. Yuru ingin para Sugai untuk mengamankan mereka. Dan yang kedua, bahwa si cebol yang maksudnya adalah Gabuchan adalah mangsanya. Jadi Yuru meminta untuk tidak ikut campur dan sisanya terserah kepada para Sugai sendiri. Kondo no aruji wa honin shugi da. Kembali ke beberapa menit sebelumnya, Asa yang mengetahui rekannya dalam bahaya akhirnya melepaskan nenek Yamaha begitu saja dan menyampaikan dengan tegas bahwa sampai kapanpun Asa tidak akan pernah memaafkan. Yang kita juga masih belum tahu apa sebenarnya yang membuat Asa saudari Yuru ini sangat marah kepada nenek Yamaha ini. Kembali ke Yuru, setelah mendengar perkataan Yuru dengan skill Migi yang begitu cepat, Migi pun langsung menerjang. Yang membuat Sugai Gabuchan segera melindungi tuannya. Tapi ternyata sesuai perintah Yuru, Migi hanya ingin pergi mengamankan warga desa yang masih tersisa. Gabuchan yang lengah pun terkejut karena dengan cepatnya Hidari dengan mudahnya menghempaskan Sugainya. Yang bisa dibilang Sugai Gabuchan hanyalah level bawah. Dan akibat inilah dengan sekali panah saja Gabuchan terluka akibat terkena panah Yuru yang menancap di kakinya. Namun ketika Yuru ingin memanah yang kedua kalinya, Sugainya yang mengetahui Gabuchan dalam bahaya segera membawa pergi Gabuchan karena Yuru dan Sugainya sangat-sangat berbahaya. Tapi tentu saja Yuru yang melihat itu pun segera mengejar Gabuchan. Di lain sisi, Migi pun berhasil menemukan gadis kecil warga desa yang masih hidup. Yang tentu saja gadis ini bingung karena ada suara tapi tidak ada wujudnya. Namun ketika Migi menampakkan dirinya, gadis kecil ini malah pingsan karena ketakutan.
Migi pun akhirnya membawa gadis kecil itu ke sebuah tempat yang ternyata semua anak-anak yang masih hidup yang diselamatkan Migi dikumpulkannya di sini akibat pingsan setelah Migi menampakkan dirinya. Dan tak lama setelah ini, Migi pun bertemu dengan Asa yang ingin mendatangi Kabuchan. Dan di sini Asa pun mencoba menyerang Migi dengan kemampuannya. Namun Migi berhasil menepisnya hanya dengan teriakan Migi. Asa yang mengetahui Kabuchan dalam bahaya akhirnya segera pergi meninggalkan Migi. Dan Migi juga tidak mau mengejarnya karena dia diperintah Yuru hanya untuk mencari warga yang masih selamat. Namun di sini dengan kekuatan Migi yang belum bisa diukur, Migi mengetahui bahwa aroma darah Asa sama dengan Yuru yang membuatnya mengetahui Asa adalah saudari kandung Yuru. Sementara Kabuchan, dia pun terlihat terpojok dan Sugainya berusaha untuk melindunginya. Namun saking kuatnya Hidari, Sugai Kabuchan tidak bisa berkutik yang membuat Yuru kembali memanah Kabuchan. Tapi tak lama setelah ini, Asa pun datang untuk menyelamatkan Kabuchan temannya. Dan di sini Yuru yang memiliki kesempatan meminta penjelasan tentang siapa mereka ini, yang kemudian dijelaskanlah oleh Asa bahwa dia adalah saudari Yuru yang sebenarnya, yang tentu saja Yuru tidak mempercayakan hal itu. Tapi setelah Migi datang dan menjelaskan bahwa Asa memang benar saudari Yuru, Yuru pun akhirnya mempercayainya. Meski begitu, Yuru meminta penjelasan apa sebenarnya yang terjadi dan siapa yang selama ini dia anggap sebagai Asa. Asa pun menceritakan kronologinya bagaimana itu bisa terjadi, bahwa 10 tahun yang lalu setelah ayah dan ibu mereka membawa kabur Asa dari desa ini, nenek Yamaha dan warga desa yang takut Yuru akan kabur juga akhirnya membuat Asa palsu untuk mengikat Yuru di desa ini. Rasa sayang seorang kakak dimanfaatkan agar Yuru tidak meninggalkan desa. Setelah mengetahui semuanya, Dera pun datang meminta Yuru untuk tenang dan segera pergi dulu meninggalkan desa ini, karena Yuru lah target mereka sebenarnya. Dan mereka juga belum tahu kekuatan penuh Asa yang sebenarnya. Yuru pun akhirnya setuju dengan Dera. Tapi Yuru meminta Asa untuk tidak melukai warga desa lagi, yang disetujui oleh Asa. Dan setelah itu Dera, Yuru dan Sugainya pergi untuk meninggalkan desa ini. Kabuchan yang melihat itu pun kecewa dengan keputusan Asa, karena Kabuchan yakin Asa bisa dengan mudah menangkap Yuru. Namun di sini Asa menyampaikan bahwa dia tidak bisa melihat Kabuchan terluka, dan yang terpenting untuk saat ini dia mengetahui bahwa kakaknya Yuru masih hidup dan baik-baik saja, dan itu sudah membuatnya sangat bahagia. Setelah semuanya pergi, pelindung desa pun dibuat kembali oleh nenek Yamaha yang masih hidup ini. Sementara Asa dan Kabuchan, mereka pun dijemput oleh rekan mereka yang untuk saat ini kita masih belum tahu organisasi apa sebenarnya mereka ini dan apa tujuan mereka ingin mendapatkan Yuru. Di lain sisi, Yuru dan yang lain pun akhirnya bertemu dengan Hana, rekan Dera yang sudah menunggu lama. Yang tentu saja para Sugai dan Yuru terkejut melihat mobil yang dibawa oleh Hana ini. Tapi setelah dijelaskan singkat, Yuru pun akhirnya bersedia untuk pergi menggunakan mobil yang dibawa oleh Hana ini. Dalam perjalanan mereka ke kota dataran rendah yang maksudnya adalah kota modern saat ini, Migi dan Hidari dihampiri oleh Sugai yang terlihat ini. Dan mereka, para Sugai ternyata ada yang berteman juga. Dan diketahui Sugai ada macam-macam jenisnya yang memiliki kemampuan berbeda-beda dan sebutan yang beragam. Dan Sugai ini disebut sebagai Oshirama, salah satu Sugai level tinggi yang kadang dianggap sebagai dewa. Tapi kita tidak tahu siapakah manusia yang menjadi tuannya. Hana dan Dera pun sangat terkejut
ketika melihatnya, karena jarang sekali bisa melihat Sugai masih lama. Namun Yuru hanya biasa saja, karena dia belum tahu apa-apa perihal Sugai yang beragam itu. Dan setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, Yuru pun akhirnya melihat pusat kota yang menjadi tujuannya. Namun kita belum bisa mengetahui apa yang akan dilakukan Yuru dan kawan-kawan selanjutnya di pusat kota modern itu. Karena ini adalah scene penutup untuk episode 2 Yami no Sugai. Pastikan untuk like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum jika Anda ingin saya terus melanjutkan ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum.